ada pemuda yang mewakili dari Matahari Timur ya. Betul sekali. Dari Nusa Tenggara Timur, tempat di mana kita menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, dan juga mantan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam cabang Yogyakarta, sekaligus mantan ketua lembaga, salah satu ketua ya, ketua badan atau dewan mahasiswa lembaga Universitas Islam Indonesia. Dan di sebelah kanan paling ujung ini adik yang masih menjadi mahasiswa, dan dia saat ini sebagai, atau sudah selesai ya? Sudah selesai sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM di Alma-Ata, universitas yang sangat memberikan kemajuan bagi nusa bangsa, dan sebagai salah satu universitas dari Pondok Pesantren Kerapia. Luar biasa. Yang sudah luar biasa, kawan-kawan, kita melihat nih kontestasi politik kan sudah dimulai. Dari kontestasi politik yang dimulai itu kita melihat ada transisi pergantian kepemimpinan. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman melihat pemilu itu harus seperti apa? Mungkin dari Pak dulu. Oh ya, karena kita ini walaupun sudah senior, tapi kita sangat menghargai junior kita. Maka mari kita persembahkan kepada Gus Fatur yang juga aktivis BEM Plus ya, BEM PTNU Yogyakarta. Waktu dan tempat kamu persilakan. Oke, melihat dinamika politik saat ini di Indonesia khususnya untuk 2024 mendatang, banyak sekali kontroversi yang terjadi gitu ya. Kalau kita bisa lihat dari awal mulai pencalonan capres dan cawapres itu sudah banyak kontroversi. Salah satunya yang mungkin teman-teman juga kita bisa paham bersama, keputusan MK yang menjadi kontroversi itu, menurut saya itu bukan suatu problem atau bukan suatu masalah gitu. Karena apa? Karena keputusan MK itu sudah final dan sudah selesai gitu. Yang ada kita hanya patuh untuk menjalani aja gitu. Karena semua itu diatur dalam undang-undang, dalam hak asasi manusia kalau tidak salah ya. Dan Gibran sebagai calon wakil presiden itu menjadi polemik di situ. Bisa kita lihat ada bahasa anak haram konstitusi. Nah di situ itu atas dasar apa? Atas dasar apa teman-teman atau masyarakat mengecap atau melabeli Mas Gibran sebagai anak haram konstitusi. Itu padahal Mas Gibran di sini juga sebagai warga negara Indonesia yang pastinya memiliki hak asasi manusia, dan itu dilindungi dalam undang-undang kita. Nah, jadi menurut saya bukan suatu masalah yang perlu kita perdebatkan secara berkepanjangan gitu untuk masalah ini. Terus saya sebagai pemuda, sebagai santri yang pastinya melihat Mas Gibran sendiri untuk dicalonkan dengan Bapak Prabowo, itu menurut saya pasangan yang serasi, yang cocok. Karena apa? Karena Pak Prabowo sendiri memiliki open-minded terhadap perkembangan zaman, terhadap pemuda, terhadap transisi. Nah, sedangkan Mas Gibran sendiri sebagai pemuda yang mana mempunyai kreativitas, mempunyai inovasi dan kapabilitas tentunya. Gitu. Jadi ini menurut saya pasangan yang serasi. Dan
pemuda pada saat ini harusnya nggak perlu meragukan lagi. Ini harusnya menjadi terobosan pertama. Karena apa? Karena pemuda pada saat ini akan mengalami yang namanya bonus demografi, yang itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Gitu. Bonus demografi yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Karena apa? Karena yang akan melanjutkan perjuangan senior pendahulu kita yang mungkin saat ini masih menduduki jabatan di pemerintahan, itu ya kita. Gitu. Dan ini Mas Gibran ini mendobrak kacamata pemuda kepada politik tentunya, bahwasanya kita bisa, pemuda itu bisa untuk memimpin bangsa, bisa untuk melanjutkan estafet generasi pemerintahan saat ini gitu. Nah, harusnya kita bangga, dan ini salah satu api kobaran kita lah gitu. Bukan malah menyudutkan gitu, bukan malah memadamkan, menurut saya gitu sih. Berarti harusnya transformasi anak muda ini harus didapatkan dengan rasa disyukuri, ya, bukan malah dicerca. Karena Bung Karno aja mengatakan, beri aku 10 pemuda. Kenapa satu pemuda saja kamu sudah ketakutan? Harusnya kamu mendukung. Oke, kita menarik ya, ada yang disampaikan oleh Gus Fatur sebagai seorang santri yang juga mahasiswa dan aktivis di Yogyakarta. Kita coba sekarang menggali perspektif dari Indonesia Timur nih. Kira-kira apa yang menjadi satu pemahaman soal pemilu? Kalau kita kan selalu yang digembur-gemburkan sekarang sama Pak Prabowo dan Pak Jokowi, salah satu kata-kata Pak Jokowi yang sekarang itu sangat luar biasa itu kan, politik harus menggembirakan rakyat, ya kan? Nah itu kan selalu menjadi. Nah, apakah hal ini layak untuk kita bergembira dalam menyambut politik? Terus bagaimana? Apakah saat ini kan masalah fitnah, bahkan politisasi agama dan lain-lain, nah itu kira-kira bagaimana? Apalagi ini dari mantan salah satu ketua badan eksekutif lembaga Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Islam Indonesia ya. Oke, gimana? Ya, pertama sebagai mantan aktivis kampus yang berkecimpung di miniatur negara, yaitu di Dewan Mahasiswa Kampus, kami memang melihat bahwa problem kebangsaan itu jika dilihat dari kacamata pemuda itu memang harus diikut sertakan dalam proses pembangunan. Mengapa demikian? Kami melihat, terutama saya melihat pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres itu adalah dia membuka pintu bagi anak muda untuk terjun di dalam partisipasi politik terkait dengan proses pembuatan kebijakan yang terwakili anak muda untuk proses pembangunan yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena pertama, kalau kita lihat dari segi Undang-Undang tahun 2004 nomor 32 itu dikatakan bahwa untuk menjadi kepala daerah mulai dari bupati minimal usianya itu adalah 25 tahun. Kemudian gubernur minimal usianya itu adalah 30 tahun. Kalau kita melihat partisipasi politik anak muda ketika kita menjadi bupati kemudian di umur 25 tahun, di sekitar 30 tahun kita bisa punya akses untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Artinya bahwa proses dibuka pintu bagi anak muda masuk di dalam sistem kepemimpinan nasional itu patut disyukuri bahwa Mas Gibran yang telah menjadi kawat candra dibuka bagi anak-anak muda untuk mampu ikut dalam proses pembuatan kebijakan yang skalanya itu adalah skala mulai dari daerah hingga ke level nasional. Jadi kita mesti lihat dari aspek positifnya itu. Nah, maka dari itu yang ingin saya sampaikan bahwa kita melihat hal pemilu riang gembira itu adalah riang gembiranya anak-anak muda. Karena anak-anak muda, anak-anak Gen Z, anak-anak milenial telah dibukakan pintu gerbang karpet merah lewat proses pencalonan dari Mas Gibran. Jadi saya lihat itu dari kacamata situ. Artinya bahwa proses politik yang terjadi ini memang akan membuat semakin banyak anak-anak muda yang akan terjun ke dunia politik. Maka dari itu saya rasa kutil efek daripada proses pencalonan Mas Gibran itu akan menentukan tuh bagaimana proses kaderisasi partai politik itu terhadap aktivis-aktivis muda yang kemudian outputnya itu adalah bagaimana
partai politik itu mampu membawa atau merekrut anak-anak muda menjadi calon-calon kepala daerah. Ini kemudian menjadi motivasi bagi kita sebagai orang generasi milenial yang kemudian menimba ilmu di universitas atau di sekolah-sekolah untuk membangun suatu paradigma ke arah situ. Jadi paradigmanya yang dimaksud itu bukan paradigma menghakimi lalu menyampaikan anak konstitusi ataupun menyampaikan rasa kebencian. Memang mahasiswa itu sebenarnya diajarkan nggak untuk membenci, bahkan sampai membahas soal personal itu diajarkan nggak sih? Nah, itu sangat tidak diajarkan. Mahasiswa itu kan yang diajarkan itu bagaimana proses idealisme ketika dia menjadi mahasiswa. Dalam artian proses bagaimana dia mampu mengolah suatu informasi yang benar, kemudian disampaikan dengan cara-cara yang seperti kata Presiden Jokowi itu, budaya ketimuran. Ada nilai etik di situ bahwa mengkritik itu adalah mengkritik sebuah kebijakan, bukan mengkritik status person orangnya. Nah, itu pun dimulai dari mahasiswa. Jadi memang menjadi seorang mahasiswa kemudian terjun di politik praktis, nilai filosofi itu yang harus dipegang, budaya-budaya ketimuran itu yang sekarang Mas Gibran telah menunjukkan jalannya gitu. Jadi menarik nih, tadi kan dia bilang bahwa mahasiswa itu harus berpikir objektif, harus berpikir sangat sesuai data fakta. Betul. Nah, terus oleh sebab itu kan biasanya mahasiswa itu diminta dalam rangka menyampaikan kajian, menyampaikan hal tersebut dengan adat budaya ketimuran. Nah, kira-kira kalau kita bicara budaya ketimuran oke, tapi mahasiswa itu kan tidak boleh berpolitik ya pada hakikatnya, apalagi sampai membawa nama kampus besar. Dulu waktu di BEM pernah berpolitik kan? Maksudnya politik praktis ya, tingkat itu pernah nggak? Enggak, kalau kita dulu waktu saya menjabat sendiri ya, waktu saya menjabat menjadi presma atau ketua BEM Mata, kita tidak pernah untuk berpolitik secara praktis, karena pada dasarnya kita mempertahankan idealisme kita sendiri, kan? Idealisme kita sebagai mahasiswa, idealisme dan marwah dari BEM itu sendiri kita menjaga. Dan pada saat ini fenomena yang terjadi di lapangan kita bisa saksikan sendiri bahwasanya nyebut nama ya karena kemarin itu sempat terdengar di wilayah Jogja sendiri itu ada salah satu ketua BEM yang universitasnya cukup terkenal, mungkin bahkan banyak orang-orang kenal di situ, tapi tidak mempresentasikan daripada kampusnya atau marwahnya daripada universitas dan BEM-nya itu sendiri. Beliau mengatakan kemarin itu ada istilah anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi itu dari mana dasarnya? Tadi yang saya sudah bahas, dari mana dasarnya? Atas dasar apa ketua BEM itu mengatakan anak haram konstitusi? Mas Gibran tidak menganggap itu sebagai hal yang serius, tidak menanggapi hal serius karena ya tadi, karena kita berpolitik secara santuy, kita berpolitik secara enjoy. Mas Gibran tetap enjoy aja. Tidak lepas dari situ, tidak berhasil dari yang tadi dia katakan anak haram konstitusi. Sekarang bapaknya ini kan yang kita tahu bersama, Bapak Mas Gibran yaitu presiden kita yang terhormat, Bapak Joko Widodo, dihina. Kalau menurut saya itu sudah termasuk bentuk penghinaan yang paling serius. Seorang kepala negara, seorang presiden yang kehormatannya selalu dijaga itu dihina secara personal. Bahwasanya ada istilah Jokowi itu sebagai alumni yang menjijikan. Itu kan oke, berarti di sana. Kalau bicara Jokowi yang sangat menjijikan, ini misalnya nih, aku dulu kan pernah kuliah di Jogja, ya pernah doang nih kuliah di Jogja kan. Nah, aku bangga tuh kalau misalnya nih, walaupun bukan UGM ya, walaupun bukan UGM aku bangga nih. Kalau misalnya kita melihat dari kampus kita ada, dari ini kita ada yang jadi apa namanya, sosok pemimpin gitu. Kayak contoh nih, di kampus gue dulu tuh Mahfud MD itu jadi hakim konstitusi dulu. Ya, zaman-zaman gue mahasiswa. Bangga ya. Tapi maksud gue apakah itu mempengaruhi proses kita melihat itu? Apalagi Pak Jokowi presiden, bukan sekedar presiden, dia banyak meletakkan dasar-dasar. Kira-kira gimana nih kalau dari melihatnya?
Kalau kita melihat statement yang dibuat oleh Ketua BEM UGM, itu menurut saya sebagai mahasiswa pemuda dan bisa dibilang pernah menjabat sebagai anggota BEM, itu miris sebenarnya. Miris melihat statement dari Ketua BEM AM UGM, salah satu universitas ternama di Indonesia, menyatakan hal seperti itu, yang mana ada sebuah pepatah, kalau misalnya saya dari santri, karena saya dari santri, ada sebuah pepatah Arab itu mengatakan al-adabu fawqa ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita sebagai mahasiswa yang punya intelektual tinggi, ya katanya mahasiswa sebagai agent of change, sebagai penerus peradaban, itu di mana terus letak adabnya? Gitu. Di mana? Nggak ada nilainya, nggak ada hasilnya jika kita punya ilmu tinggi tapi tidak beradab. Oke, itu menarik di sana. Nah, kalau kita nih melihat ini sebelum ke aktivis Jogja yang sudah jadi tokoh nasional ini, kita ke Garbi dulu nih. Nah, kalau misalnya kita melihat tadi itu proses yang sudah berjalan, lalu kita melihat masalah politiknya sudah mulai, mahasiswa itu sudah mulai berpolitik lah bahasanya begitu kan. Tapi kita nggak boleh juga mengatakan demikian. Cuma yang saya agak pikirkan, apa sih yang jadi motivasi untuk menyampaikan itu? Nah, gini contoh nih, kadang itu belakangan ya, fenomena belakangan ya, ketika ada muncul sesuatu, mahasiswa mulai tuh terjadi semacam Misalkan. ya, bagaimana ini menjadi melihat momentum yang penting, bagaimana agar kita dilirik dan dilihat walaupun isu yang disampaikan tidak benar. Ini menurutnya penurunan atau gimana, Mas Girby? Ya, kalau menurut saya itu memang kalau persoalan mengenai politik itu mesti kita bedakan kalau di wilayah kampus antara hak individu dan juga kebijakan lembaga kampus. Yang jelas untuk anggota BEM secara organisatoris itu memang tidak bisa memberikan pernyataan politik untuk mendukung calon-calon tertentu. Tapi jika personnya, orangnya, pribadinya, maka dia punya hak secara politik yang dilindungi konstitusi untuk berkiprah di ranah politik. Jadi seperti saya rasa itu mesti perlu untuk dibedakan. Dan memang pada prinsipnya mahasiswa itu yang memang harus melek politik. Karena kaitan politik itu kan kaitan kebijakan yang bagaimana akan berpengaruhi dengan banyak orang. Jadi saya melihat di situ sebenarnya. Jadi bagaimana kita menempatkan situasi itu dalam konteks perpolitikan saat ini. Ada harus dijaga, nilai harus dipegang dan lain-lain. Oke, menarik. Ada harus dipegang, tidak boleh kita berpolitik praktis. Nah, jadi ya saya bingung nih, kira-kira, nah Gus Bahan nih, kira-kira gimana sih kita melihat fenomena Pilpres sekarang? Nah, kira-kira program apa yang mungkin kalau yang paling menarik lah menurut Gus Bahan sebagai sosok Muslim aktivis muda kan? Kira-kira apa sih yang paling menarik dari segi ini program-program capres cawapres yang mungkin Gus Bahan tahu? Oh, terima kasih atas waktunya. Jadi dari beberapa capres 1, 2, 3, memang kita para pemuda nanti ini aktivis muda nanti, nah dari ulama itu melakukan kajian, beberapa kajian yang mana di situ yang tadi kita sebutkan ada ketertarikan kepada 02 ini. Kenapa? Yang pertama, Pak Prabowo ini merupakan pandangan kami ya, merupakan salah satu pemimpin yang sudah selesai. Maksudnya apa? Dari segi profesional, dari segi karakter, bijaksana, sudah selesai beliau, sudah clear. Sedangkan Mas Gibran ini merupakan pemimpin yang solutif.
yang mana kita lihat pada hasil-hasil yang sudah dikerjakan saat menjabat menjadi wali kota Solo. Seperti itu. Oke, kira-kira sebenarnya kan kita melihat kemarin nih debat, dan kita merasakan nih debat itu gesekannya luar biasa tuh, sindir-menyindir, lalu membahas masalah yang menurut saya sangat tendensius, bahkan tidak terkesan memberikan semangat untuk melakukan, dan hanya menyampaikan zaman saya gubernur, zaman saya ini, dan bisa menyampaikan. Sebenarnya itu menurut saya satu hal yang nggak perlu sih ya. Maksud saya gimana? Karena apa? Apresiasi itu diberi, bukan ditunjukkan. Nah, sepakat nggak? Sepakat kan? Nah, kira-kira kalau melihat sebenarnya boleh juga sih kalau kita buka ya, kira-kira prestasi-prestasi dan cita-cita setelah memimpin. Karena bagi saya yang terpenting itu bukan janji ya, tapi bagaimana mewujudkan itu menjadi sebuah perwujudan yang nyata. Contoh, kalau kita bahas Mas Gibran kan, Prabowo kan punya asta-cita tuh, ada 8 tuh. Kalau saya nggak salah, tapi memang betul ya, masa kita salah? Ini kita di asta-cita itu pertama, ya kan? Pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, HAM. Ya kan? Jadi kalau mau dibilang selama ini Pak Prabowo dibilang melanggar HAM dan lain-lain, terbukti buktinya asta-citanya soal HAM. Ya kan? Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan keamanan, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, swasembada ekonomi kreatif. Ini luar biasa nih, ekonomi hijau, ekonomi biru. Mantap ya? Nah, peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, pengembangan industri kreatif dan melanjutkan infrastruktur. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM, ada sains teknologi, ada pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri. Membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Indonesia sentris. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan, alam, budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama mencapai masyarakat adil dan makmur. Ini sebenarnya kalau mau dibilang, kalau kita bedah ya, secara ini ya, kalau mau dibilang ini sudah dibuktikan kan. Pertama, memperkokoh ideologi Pancasila. Pertama, Mas Gibran itu satu-satunya wali kota, ini saya buka dulu datanya, satu-satunya wali kota yang berhasil membuat perda, dan perdanya sudah berjalan, peraturan daerah tentang penanggulangan kekerasan, penanggulangan radikalisme yang mengarah kepada kekerasan. Mungkin nanti kalau namanya singkatannya itu Randu PE. Itu Mas Gibran tuh yang lakukan di Solo tuh, dan berhasil Solo jadi kota toleransi saat ini. Dan itu terus dilakukan perbaikan-perbaikan di Solo sampai akhirnya Solo jadi kota ternyaman untuk tinggal, terus kota dengan kunjungan pariwisata terbesar. Ini menghilangkan sisi kelam Solo. Kedua, pemantapan sistem pertahanan keamanan. Ya, Pak Prabowo jagonya lah. Kalau tadi bicara demokrasi, ya Mas Gibran menjaga demokrasi itu terbukti ketika di Solo beliau banyak yang demo, dibiarkan saja yang demo didengarkan, disambut malah. Dan itu bagi saya urusan demokrasi nggak ada itu. Kalau ada fitnah-fitnah, bahkan menurut saya beliau sosok yang nggak akan mempermasalahkan masalah lain-lain. Lalu masalah hak asasi manusia, berarti kita sampai sih ya setiap pemilu pasti 5 tahun sekali masih dengarnya masalah pelanggaran HAM 13 korban hilang dan lain-lain. Tapi yang menarik kemarin itu dibuka, bahkan yang disulit-sulit itu ada kebahagiaan malah gabung dengan Pak Prabowo tuh sekarang kan. Malah kemarin dibahas lagi 13. Masalahnya pemimpinnya aja sudah mendukung Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo pelanggar HAM, itu Mas Ganjar lihat ya, kalau Pak Prabowo pelanggar HAM, masa iya Bu Mega mau menjadikan Pak Prabowo sebagai wakil presiden 2009. Nah ini kan, ini ya itu biasa Pak. Nah,
untuk menurunkan elektabilitas. Nah, pembangunan sumber daya manusia nanti Gus Bahak akan jelaskan. Pembangunan sumber daya manusia itu tadi apa Gus? Kalau ini Gus, pembangunan sumber daya manusia bicara sains, teknologi, Ya, pendidikan, transformasi digital. transformasi digital dan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Lanjutkan, nah peran pemuda nih dan penyandang disabilitas. Mas Gibran itu berhasil bangun Solo tuh, Malioboro yang baru di Solo kalau tahu kan? Ya. Itu kreativitas anak muda. Habis itu 12 prioritas pembangunan di Solo sampai akhirnya meningkatkan Solo jadi kota pariwisata. Nilai ekonominya meningkat. Iya, nilai ekonominya meningkat. Oke, artinya ini clear ya. Nah, pembangunan kesehatan sudah dijelaskan, bahkan sampai pendidikan itu makan siang gratis dan abadi pesantren yang kita. Nah, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, peningkatan nilai tambah dalam negeri. Ya, memang itu kan sudah terbukti kan, bahkan Pak Jokowi nggak gentar soal itu. Kalau justru saya khawatir nih kalau ada yang mau perubahan ini kan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya bicara soal perubahan, balik lagi nanti kan? Iya kan? Nih, kita bingung ini nih. Gak maju-maju. Gak maju-maju nih. Malah nanti gak ada lagi industri hilirisasi dan industrialisasi. Ngomong keadilan tapi udahlah itu nanti. Ini kan habis itu membangun dari desa. Industri sentris sudah terbukti kan. Pak Prabowo juga memberantas kemiskinan, memperkuat reformasi politik. Nah, memberantas kemiskinan ini bukan janji tapi bukti. Di Solo nilai tambah ekonomi meningkat loh. Artinya udah ada bukti pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, pencegahan. Nah itu Mas Gibran kalau kita paham Mas Gibrannya berhasil mencat lurah Gajahan, ya kan, yang minta palakan buat Idul Fitri. Pak Prabowo Pak Prabowo memberantas masalah korupsi di Menhan. Nah, sudah terbukti. Anies masih ada kasus di Kemikaya. Mas Ganjar masih tanya kan, begitulah bahasanya lah. Nanti kita inikan lagi. Baru yang ke-8 memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis di lingkungan. Nah, tadi kebudayaan sebagai daya tawar lokal wisdom untuk melawan masalah radikalisme. Sepakat semua lah. Toleransi antar umat mencapai negara yang adil dan makmur. Nah, saya rasa nih, apa yang menurut Gus Bahak jadi prioritas utama sih? Kalau melihat ini semua ya, ini kan runtut sih, semua 8 ini dibahas dalam satu. Kira-kira apa tuh Gus? Sebenarnya yang paling penting itu adalah pemimpin itu bisa turun sampai ke bawah. Yang mana dalam asta ini tersebut dalam yang nomor 6. Apa tuh Pak? Yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Jadi pemimpin ini ya berusukan bisa mendengarkan apa langsung. Rakyat itu akan senang kalau didatangi langsung oleh pimpinan pusatnya dan mendengar keluh kesahnya. Yang mana nanti setelah beliau mendengar ada tindak lanjutnya. Disitulah akan terjadi adalah masyarakat sebenarnya nggak perlu itu money politik ini enggak. Beliau datang mendengarkan. Nah, yang nantinya saya yakin karena memang sudah Mas Gibran itu seperti itu ya, suka ini turun mendengarkan aspirasi. Berarti lagi ya, berarti membangun Indonesia dari desa, dari bawah, memerataan ekonomi Indonesia sentris. Menurut yang Gus Bahak bilang paling ini. Kalau Gus Fatur nih, apa yang menurut Gus Fatur paling menarik lah? Oke, kalau menurut saya dari 8 asta cita yang diusung Prabowo Gibran itu tadi yang sudah sempat kita bahas juga bahwasanya kalau terus-terusan perubahan kapan Indonesia terus memajunya gitu kan. Makanya bahasa Mas Gibran itu bukan perubahan tapi penyempurnaan karena ada kalau kita dari santri lagi-lagi ya, karena saya bahasa dari santri ada kaidah fikih yang mengatakan al-muhafal itu ala qadimi sholih wal abdu jadi fil aswad. Nah, itu Jadi fil aswad. oke, yang artinya apa namanya? melanjutkan hal-hal lama yang baik dan menyempurnakan atau mengganti hal-hal baru yang jauh lebih baik. Nah, jadi tapi dalam suatu konteks tertentu.
Kayak tadi yang sempat kita bahas sama teman-teman di pondok sebagai santri itu adalah dana pesantren, dana abadi pesantren itu karena salah satu walaupun basic dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bukan dari santri, bukan sebagai alumni mungkin ya, bukan sebagai alumni pondok pesantren yang mondok 5 tahun 10 tahun, tapi yang memikirkan kemajuan, yang memikirkan rasa-rasa dari santri, keluh kesah dari santri, dari kiai, dari pondok pesantren yayasan itu hanya Prabowo Gibran. Walaupun misalnya Pak Mahfud alumni pondok, Gus Imin yang melakukan ya secara kita tahu juga beliau guru, Ya. terus Pak Anies itu kan Pak Anies juga pesantren. pesantren. Tapi Oh, keren. Nah, tapi itu tadi yang memperhatikan kesejahteraan santri ya hanya Pak Prabowo dan Gibran Gitu ya. Iya. Yang menarik nih, berarti yang nomor 4 tadi. Kalau Mas Girby yang dari seorang Indonesia yang sebenarnya kekayaan alamnya luar biasa, tapi gimana kalau pembangunan di NTT sendiri saat ini untuk anak-anak mudanya? Ya, pertama kalau kita lihat dari konteks program Aswacita dari Prabowo ini memang kami sifatnya dia keberlanjutan, melanjutkan program Jokowi yang Nawacita itu tadi. Kalau kita lihat program Jokowi dan sekarang program Prabowo itu kan salah satu yang paling penting di proyek PSN itu kan bagaimana memajukan aspek pariwisata yang kemudian menjadi nilai tambah dalam industri pariwisata untuk pemasukan dalam negeri. Sekarang memang kalau kita lihat untuk bagaimana pembangunan wisata di era sekarang yang kemudian akan dilanjutkan oleh era Prabowo itu memang pembangunan yang paling lengkap dan paling banyak, seperti misalnya di Pulau Komodo, kemudian di daerah Flores, di Labuan Bajo, itu kan memang promosi wisata itu sangat gencar dan sudah dilakukan pembangunan. Itu kan periode pertama Jokowi kan bilang menyampaikan 10 Bali baru. Betul. Salah satunya Pulau Komodo. Pulau Komodo. Dan berhasil ya? Berhasil menjadi salah satu keajaiban dunia. Dan jadi destinasi wisata terbaik ya. Yang akhirnya kemudian mengakibatkan pendapatan warga lokal semakin naik kan begitu kalau kita lihat. Dan kemudian juga kalau yang menarik dari program ini itu adalah bagaimana diplomasi budaya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan sekarang dari Pak Prabowo ya. Misalnya kalau contohnya kalau kita lihat pada seremoni KTT G30 seremonialnya itu kan seluruh pemimpin negara itu dipertontonkan dengan acara musik dangdut goyang bersama. Nah, ini menjadi salah satu diplomasi budaya yang akan saya rasa perlu untuk kita dorong, yang saya rasa kalau seperti Mas Gibran tersebut itu akan menyaingi budaya-budaya seperti K-pop, musik-musik R&B dan lain-lain. Karena musik-musik dangdut itu memang kalau dikelola untuk kita majukan ke depan itu bisa menjadi satu industri yang booming. Menarik. Karena gini, Mas Gibran itu berhasil bawa budaya Indonesia ke Paris. Betul. Iya kan? Tapi ketika formula apa sih? Formula apa yang di Jakarta itu ya? Gak usah dibahas kali ya. Enggak, budaya apa sih yang ditampilin saat formula ABC susu formula yang di Jakarta itu apa sih yang disampaikan pesan budayanya itu apa ya? Kan kita bingung nih. Gimana keberlanjutan kebudayaan nih kan? Emang budaya apa sih yang dibahas saat formula? Ya susu formula itu lah. Kita ngebahas formula ya kan? Ya, ada nggak bukti budaya yang ditampilkan saat formula E itu? Apa ya? Mungkin budaya, mungkin belum. Hah? Mungkin belum. Ya udah nggak ada di gimana? Jadi seperti itu. Bahkan Mas Gibran tuh sampai serius banget. Dia ke Paris, dia bawa budaya Solo. Itu sampai ke fashion apa ya? Kalau saya nanti pemirsa silakan melengkapi itu. Tapi yang menarik nih, artinya apa yang disampaikan dalam Aswacita itu sesuatu yang sudah dilakukan. Prestasi olahraga nih contoh. Prabowo itu bos waktu Asian Games Ya.
2019 ya, Asian Games ya. Nah, bayangin waktu Asian Games itu Prabowo itu juara berapa ya yang dipimpin dia? Udah berapa tahun dia mimpin apa? Mimpin ini kan? Mimpin olahraga kan? Iya kan? Terus Gibran Persis Solo juara kan? Waktu dia pimpin, walaupun dia bukan manajemen dari Solo ya, yang manajemen kan Mas Kaisang. Tapi juara kan Persis Solo. Terus berhasil membawa masalah Piala Dunia kan? Berhasil, bukan masalah olahraga tuh, bukan menggagalkan ya? Bukan menggagalkan ya? Mensukseskan. Nah, itu mensukseskan. Nah terus, ya kita nggak tahu dari calon lain ya. Kita ikut ya. Itu ngurusin olahraga apa ya? Nggak ada. Cuma eto-eto olahraga lah saya ini kan. Nah, selain Pola. oh ya, selepet sarung Itu olahraga. itu yang kita menarik tuh. Nah jadi kita nih bingung nih, gimana ya masalah olahraga dan lain-lain. Cuma Prabowo Gibran yang bisa menginginkan. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas secara fokus masalah toleransi antar umat beragama. Gimana sih pandangan ketua kita ini yang satu ini aktivis muda Nahdlatul Ulama melihat toleransi dan keberagamannya? Aku tuh dulu pernah di Solo, SMP dan SMA. Kita tahu lah, kita juga orang Solo juga. Pernah kan melihat di Solo ya? Solo itu dulu agak-agak milenialis kan? Masalah raskarnya dan lain-lain. Oh iya. Makanya saya waktu itu kaget ketika buka data Solo sebagai kota masalah kota apa? Kota paling toleransi. Masalah Solo itu kota yang merah kan. Dan kita melihat nih poin 8 memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan dan alam dan budaya. Nah begini ini gimana pandangan soal masalah toleransi ke depan antar umat beragama ya? Tentunya itu karena setahu saya masalah ini serius untuk kita bahas, masalah pemberkuatan masalah biologi. Oke. Beberapa artikel kita baca juga bahwa Mas Gibran ini sangat memperhatikan masalah beragama. Salah satu contohnya ya yang sudah kita dengarkan tadi juga waktu ini, Mas Gibran ini tidak hanya umat Islam, Kristen dan Hindu, bahkan di Solo Nyepi juga dirayakan. Itu hal yang sangat menarik. Ada mungkin daerah yang melaksanakan itu, dan ini memang sudah kita lihat. Saya juga sering ke Solo juga, jadi sering itu ada pameran-pameran ya. Kalau waktu Idul Fitri atau Idul Adha di jalan yang di apa, yang katanya mirip Malioboro itu. Oh ya ya. Nah itu ada selamat ini, terus ada ketupat-ketupat, terus waktu Nyepi juga ada himbauan khusus, terus waktu apa namanya umat Konghucu juga di depan kelentengnya itu ada lampion-lampion itu yang sangat keren banget, dan itu menunjukkan ya bisa kita ini anak muda yang sangat toleran. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Ya, maksudnya ini bukan janji, ini sudah dilakukan dan akan diteruskan ke depan. Ini ya kalau kita bahas ya. Dari data sejumlah tersebut di Solo sebanyak 456.000 jiwa ya sampai 500 ribuan penduduk Solo yang beragama Islam itu jumlahnya sebanyak 79%. Oke. Atau 78,95% dari jumlah penduduk. Pemeluk sebanyak 79.000 atau 13% agama dipimpin oleh dia beragama Kristen. 13%. Oke. Terus 13 untuk 40.000 sekian persen beragama Katolik. Oke. Nah, habis itu nih ya, sebanyak 1,3 ribu atau 0, cuman 1.300 itu atau 0,2% beragama Buddha. Terus penduduk Solo yang beragama Hindu
itu hanya 360 jiwa, Artinya 0,06%. Lalu 0,2% beragama Konghucu, tapi dirayakannya itu sama, ada beda loh. Jadi Nggak ada beda. pemerataannya ya Artinya adil. penjaminan kehidupan Ya. kelestarian itu kira-kira kalau di Indonesia ini bisa diterapkan. Wah, itu keren. Dan sudah Bhinneka Tunggal Ika benar-benar kita tanamkan. Betul. Baik. Oke, kalau Mas Gerbi ngeliatnya gimana sih soal masalah toleransi beragama lah? Ya, kalau saya lihat masalah toleransi beragama, terutama di daerah saya yang jumlah umat Kristen lebih besar dari umat Islam, jumlah umat Islam itu memang tidak menjadi soal dalam artian dalam konteks hubungan sosial antar sesama masyarakat tidak pernah ada satu benturan kecuali kita berbicara di daerah-daerah seperti Jakarta ya, yang sempat viral. Jadi Jakarta itu sempat viral ya. Waktu dari awal orang proses naiknya capres yang sekarang ketika menjabat gubernur itu kan penuh dengan kontroversi dan itu isu perdebatannya kan masih Berarti jadi memang kalau kita bicara mengenai capres tersebut orang langsung otomatis itu kan karena itu ada sesuatu itu. Kalau di budaya Cina sendiri tidak pernah ada satu masalah yang berarti dalam artian itu menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional di tataran level pemerintah itu cukup sukses itu dalam menjaga toleransi. baik. Berarti penting. Kalau menurut yang paling muda nih, Gus Fatur, apa pentingnya toleransi antar beragama, harmonisasi tentang alam, apa gimana? Untuk terkait toleransi beragama itu kita sudah bahas banyak panjang lebar terkait Mas Gibran semasa menjabat sebagai wali kota Surakarta itu Surakarta dinobatkan sebagai kota yang toleransi gitu kan, kota yang toleransi. Gimana jadinya jika nanti Mas Gibran menjadi wakil presiden, Prabowo Gibran menjadi presiden terpilih, itu bisa mentoleransikan semua wilayah Indonesia. Yang kita sudah pelajari sejak lama, yang tadi mungkin sempat dibahas juga, itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita rasakan dan bisa kita tanamkan secara nyata dan secara fakta gitu. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya sebuah istilah yang kita jadikan tameng dalam menjaga ini, tapi emang sudah kita rasakan dan kita tanamkan. Dan ini sudah terbukti dari Mas Gibran sewaktu menjabat sebagai wali kota Surakarta gitu. Dan yang saya takutkan kejadian yang mungkin tadi sudah sempat terjadi tadi di wilayah, salah satunya di wilayah Jakarta, terkait politik identitas yang sangat kental gitu ya, sangat kental menjadi isu kontroversi pada zamannya dan sekarang dibuka lagi. Nah ini yang saya takutkan sebagai santri, yang mana nanti gimana jadinya jika misalnya dari kita sendiri Islam aja dipecah-pecah, yang ini kesini jadinya kemarin sempat trending sampai ada istilah 212, itu kan 212 yang hampir berapa ribu itu menggeruduk Monas gitu kan. Terus ada Chinese yang yang merasa diintimidasi gitu kan. Itu kan termasuk penurunan daripada Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini kita tanamkan gitu. Baik, jadi itulah poin menariknya, bahwa sebenarnya kita butuhkan itu apa? Pemimpin yang bisa memberikan rasa nyaman kepada siapapun, kepada siapa. Nah, oke. Di akhir kesempatan kita ini sudah melaksanakan ini dari pemuda-pemuda yang pernah bersekolah di Jogja dan bahkan masih menjadi bagian dari harmonisasi pergerakan Yogyakarta. Apa harapan untuk
pertama pilpres harus bagaimana ke depannya masyarakat, terus kedua bagaimana sih kalau kita menyuarakan nih bahwa pilihan umat adalah 02. Menurut Gus gimana? Oke. Menurut saya, harapan saya untuk pemilu 2024 mendatang itu nggak usahlah terlalu terbawa emosi pribadi gitu, emosional pribadi. Kita bawa dengan santai, kita bawa dengan harmoni saja gitu loh. Karena ini kita rayakan politik demokrasi Indonesia dengan riang gembira, dengan senang gitu. Jangan terus-terusan kita mengkritik seseorang. Boleh mengkritik karena kita adalah negara demokrasi ya, bukan negara republik, bukan negara monarki ya. Jadi boleh saja mengkritik asal ya jangan memakai persepsi atau daripada rasa emosional gitu, rasa sakit hati. Nah gitu. Jadi jatuhnya nanti luka lama ini dendam kan nggak asik juga. Apalagi kalau dendamnya itu untuk mencari sensasi. Nah itu kan, kan kita nggak tahu sekarang momentum-momentuman gitu kan. Bisa saja orang yang bilang itu karena ya mereka tahu ya kalau bahasanya sekarang bahasa kerennya FYP gitu kan. Ya. Mereka tahu cara untuk FYP gimana. Baik. Nah jadi mereka coba dengan cara itu, dan entah atas dasar latar belakang apa gitu mereka mengatakan gitu. Oke, menarik ya. Gimana kalau meyakini supaya kita harus ini kan Mas Pak Prabowo dan ini kira-kira apa sih yang menurutmu paling seksi lah dari tadi kita bahas ini? Yang menurut saya paling seksi, kita sebagai pemuda gitu ya, kita sebagai pemuda ya harus mendukung pemuda gitu loh. Pemuda mendobrak perubahan gitu loh. Jadi jangan malah kita mengintimidasi, jangan malah kita terus tidak mendukung gitu. Karena ini adalah bentuk dobrakan, ini adalah bentuk momentum bagi pemuda untuk bisa bangkit, bagi pemuda untuk bisa memanfaatkan bonus demografinya gitu loh. Apalagi Mas Gibran dengan tadi kapabilitasnya, dengan kreatifnya, inovatifnya, yang disandingkan dengan Pak Prabowo yang open-minded, yang selalu terbuka, yang tidak emosian gitu, terlalu ya kita bisa lihat dengan santai bagaimana menanggapinya, semua masuk. Itu adalah salah satu contoh pemimpin yang bisa untuk meneruskan, apalagi bagi pemuda-pemuda. Baik, menarik sekali. Tangan dulu. Kalau untuk Mas Gerbi, kira-kira tadi 2 pertanyaan, kira-kira pemilu harus gimana? Terus yang kedua, apa sih yang membuat lo yakin dan ini kalau mau mendukung 02? Gimana? Ya, pertama kalau terkait dengan pemilu, tentu semua kita berharap pemilu itu mampu berjalan dengan lancar, pemilu itu mampu dengan pemilu secara adil, langsung, dan damai. Kemudian juga kita juga semua berharap agar pemilu ke depan nanti itu adalah pesta rakyat dan gembira semua, sehingga tragedi pemilu sebelumnya itu tidak terjadi lagi yang menelan ratusan korban jiwa. Untuk itu maka pemilu ini harus dilakukan dengan gembira, tidak dengan serius-serius sekali atau tegang-tegang sekali, harus dengan riang gembira agar semuanya itu pesta rakyat. Nah, kemudian terkait dengan pemimpin sendiri, kalau kita lihat dari sejarah awal Republik ini berdiri sampai dengan sekarang, sejarah menunjukkan bahwa setiap periode itu adalah periode keberlanjutan, yang artinya bahwa setiap periode itu mempunyai visi panjang Indonesia yang kemudian itu akan dikukuhkan di Indonesia 2045 yang sifatnya transformasi keberlanjutan. Artinya periode yang sekarang, PR-PR dan kebijakan-kebijakan yang akan datang itu harus diselesaikan oleh periode berikutnya. Itulah esensi dari keberlanjutan. Maka dari itu kita harus melihat bahwa capres-cawapres yang ada sekarang harus kita lihat dari visi, misi, dan gagasan dia. Apakah gagasan dan misi dia itu adalah merepresentasikan ide-ide keberlanjutan atau tidak? Kalau kita melihat di kontestasi saat ini, ide keberlanjutan itu siapa? Kita sebagai anak muda sudah tahu keberlanjutan itu adalah nomor 02. Maka dari itu ini adalah proyek bangsa, proyek anak muda, proyek rakyat Indonesia
Indonesia, bahkan proyek seluruh genap unsur kelompok yang ada di masyarakat Indonesia. Mari kita sukseskan pemilu, kita pilih pemimpin itu yang berdasarkan visi, misi, gagasan yang jelas, yang semuanya itu adalah outputnya itu adalah keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa. Terakhir nih sebelum nanti akan kita tutup dari Gus Pahat. Oke, mungkin ada sekaligus closing statement ya dari kita, karena kita juga berasal dari kalangan santri, anak desa juga. Jadi ayo mari kita melek politik. Karena apa? 1000 fatwa ulama akan 1000 fatwa ulama untuk melarang berzina akan kalah dengan satu tanda tangan seorang bupati untuk menutup lokalisasi. Maka dari itu, mari anak-anak desa, anak-anak santriwan, santriwati semua, dan seluruh pemuda jangan tidak melek untuk melaksanakan pemilu 2024. Seperti itu. Cukup. Oke, tepuk tangan dulu kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dimanapun kalian berada, kita harus yakini bahwa bersama-sama jangan pernah kita menebar kebencian, karena pikiran, pilihan boleh beda, tapi hati kita tetap menyatu dalam rangka kekuatan ukhuwah. Dan itu saya meyakini bahwa Prabowo Gibran adalah sosok yang mampu mewujudkan kemajuan Indonesia dan keberlanjutan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk apa kita berdebat? Kita sudah cari rekam jejaknya, dan mari bersama-sama kita awasi pemilu, dan jangan sampai kita dianggap menang karena curang dan lain-lain. Itu hanya upaya pendiskreditan dan penghinaan terhadap rakyat. Karena apa? Yang menentukan adalah rakyat. Karena apa? Yang mewujudkan pemilu damai itu rakyat, bukan ungkapan-ungkapan yang tidak berfakta. Maka bersama-sama kita yakini, cita semua sudah kita bahas tadi, mewujudkan Indonesia maju adalah tanggung jawab rakyat Indonesia. Bersama Prabowo Gibran, Indonesia menang, jaya, maju untuk Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dimanapun saudara-saudara berada. Shalom, Om Santi Santi Om, Rahayu. Terima kasih.